Innal habibal mustafa zurafati wa duwafa wa zikru fihi shifa idza tamada bil ilal. Innal habibal mustafa zurafati wa duwafa wa zikru fihi shifa idza tamada bil ilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam rindu buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup dan kehidupan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu informasi kepada seluruh sahabatnya dan termasuk buat tidak semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in khisal. Sebelum seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kedua telapak kakinya di yaumul qiyamah, maka dia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala akan 4 perkara. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an umrihi fi ma'afnahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, menciptakan kita melalui dari buah cinta dan kasih sayang oleh kedua orang tua kita. Lalu kemudian ketika kita hidup di dunia, hidup sebagai seorang pengembara di dunia ini, yang tentunya sebagai seorang pengembara, jikalau kita tidak punya bekal, jikalau kita tidak punya persiapan, maka kita akan termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Ikhwan fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata selama hidup kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memintai kita pertanggungjawaban terkait seperti apa kita menggunakan usia kita, umur yang Allah Subhanahu wa taala titipkan buat kita. Karena sesungguhnya umur ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang satu waktu Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itu akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an shababihi fi ma'blahu. Setiap insan, setiap manusia, setiap hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan melalui yang namanya masa muda. Sebaik-baik masa muda yang dilalui oleh setiap hamba adalah ketika dia memanfaatkan masa mudanya untuk kemudian menjadi sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ikhwan fiddin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang menjadikan usia mudanya sebagai waktu, sebagai usia untuk kemudian berfoya-foya, berhura-hura dengan alasan bahwa ini adalah masa muda. Ternyata disitulah posisi kerugian seorang hamba ketika menggunakan satu waktu yang menisbatkan kepada satu alasan bahwa kita ini adalah
Orang yang masih muda, yang masih punya banyak kesempatan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, ista'id lil maut qabla nuzulil maut. Senantiasalah engkau mempersiapkan yang namanya kematian sebelum kematian itu mendatangimu. Karena kematian tidak akan melihat dari usia mana. Usia tua, muda, kecil, semuanya berpotensi untuk kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabuhu wa fi ma anfaqahu. Pertanyaan yang ketiga yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang akan kita pertanggungjawabkan adalah wa an malihi min aina iktasabuhu. Harta yang kita dapatkan, rezeki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana engkau dapatkan? Apakah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebarkan di dunia ini, di permukaan bumi ini untuk kemudian kita cari, untuk kemudian kita berikhtiar untuk mendapatkannya? Apakah kita mendapatkannya dengan cara yang halal? Apakah kita berjuang, berikhtiar untuk mendapatkannya dengan nawaitu yang baik? Atau justru malah sebaliknya, kita mendapatkan itu dari cara menzalimi orang-orang yang ada di sekitar kita, mendapatkannya itu dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang batil. Ikhwan fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata persoalan harta, persoalan kekayaan kita akan ditanyai sampai 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ditanya dari mana kita dapatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, wa fi ma anfaqahu. Kemana engkau manfaatkan hartamu? Apakah engkau pergunakan hartamu untuk kemudian menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ataukah engkau pergunakan hartamu untuk kemudian kufur, ingkar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau pergunakan hartamu untuk kemudian menyantuni anak-anak yatim? Kau pergunakan untuk membantu saudara-saudaramu yang membutuhkan bantuan, atau justru sebaliknya kau gunakan hartamu untuk kemudian menzalimi orang-orang yang ada di sekitarmu? Kemudian yang keempat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa an ilmihi maza amila fihi. Ilmu yang kita dapatkan, setiap orang akan melalui yang namanya jenjang pendidikan. Tapi orang yang kemudian mendapatkan pendidikan, bermacam-macam cara yang dilakoninya, bagaimana kemudian dia mendapatkan ilmu, lalu kemudian kemana dia memanfaatkan ilmunya. Terkadang orang yang banyak orang berilmu, tapi tidak menggunakan, tidak memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan umat, tapi justru menjadi bagian dari orang-orang yang merasakan orang, menyusahkan orang dengan ilmunya, karena memanfaatkan ilmu dengan cara yang tidak baik. Dia justru menggunakan ilmunya untuk berbuat hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 pertanyaan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan menanyainya setiap insan, setiap hamba sebelum kita menginjakkan kedua telapak kaki kita di yaumul qiyamah nanti. Itu mutlak. Olehnya itu ikhwanu fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mampu untuk bermuhasabah, mampu untuk menghitung-hitung diri kita, seperti apa amalan kita, seperti apa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala selama hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita adalah kehidupan yang berberkah, yang senantiasa mendatangkan rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa memaksimalkan diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.